Wa sallallahu wasallam ala sayyidina Muhammad khatamin nabiyyin wa ala alihi washabihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma ya rabbal alamin. Bab tauqir ta'zimil ulama. Dalam pertemuan yang lalu sudah kita bahas sedikit daripada hadis yang berkenaan dengan tauqir, memuliakan, mengagungkan pada ulama. Kemudian juga orang yang di atas kita, ya, di atas kita, orang tua yang lahir lebih dahulu daripada kita, itu pun perlu kita hormati dan ta'zim kepada orang tersebut. Jadi orang yang di atas kita itu ada 2, bahkan ada 3. Ada yang di atas kita umurnya, ada yang di atas kita hartanya, ada yang di atas kita keilmuannya. Ya, ya kan? Ada yang di atas kita umurnya di atas kita. Bagaimana kita bersikap? Ta'zim, tabjil, menghormati kepada orang tersebut. Ada yang di atas kita hartanya. Nah, kalau memang di atas kita hartanya, maka bagaimana kita menghormati orang tersebut? Man, barang siapa yang menghormati orang yang kaya, lighinahu, karena kekayaannya, zahaba thulutha dinihi, hilang 2/3 dari agamanya. Yang menghormati orang yang kaya karena kekayaannya, maka 2/3 dari keimanannya hilang. Tunduk patuh, hormat, ta'zim kepada orang yang kaya karena kekayaannya, 2/3 agamanya hilang. Kemudian yang ketiga, orang yang di atas kita keilmuannya, wilayahnya, ya, kedekatannya dengan Allah Subhanahu wa taala, ini sangat dianjurkan. Ini sangat dianjurkan. 1, akan mendapatkan keberkahan daripada orang tersebut. Kedua, menyebabkan mujalasah ma'al akhyar, duduk bersama orang yang baik, pahalanya sangat besar. Ya, begitu. Ta'zim kepada orang tersebut. Orang yang jalisul kubara, khalitul hukama, wasailul ulama. Sebagaimana sabda Rasulullah SAW, kita diperintahkan untuk duduk bersama orang-orang soleh. Ya, sebagaimana Syekh Bakar bin Salim belum mengatakan, man jalasal akhyar hudhi bil ma'arif wal anwar. Barang siapa yang duduk dengan orang-orang soleh, maka mendapatkan dari Allah Subhanahu wa taala ma'arif, ma'rifah, cahaya keimanan yang begitu kokoh, yang kuat dengan duduk bersama orang saleh tersebut. Orang yang duduk bersama orang yang jahat, maka akan mendapatkan kehinaan dan neraka dari Allah Subhanahu wa taala. Begitu. Jadi kita dianjurkan untuk menghormati yang di atas kita, baik itu umurnya, baik itu ilmunya, kewilayahannya, dan juga hartanya, tapi bukan karena hartanya, namun dia lebih dermawan daripada kita. Itu baru diperbolehkan. Kenapa dihormatin dia? Dia orang dermawan. Bahkan dianjurkan kita pengen seperti orang tersebut. Ghibtah diperbolehkan. Tapi kalau hanya sekedar kaya-kaya doang, banyak harta, ya, itu tidak diperbolehkan untuk menghormati orang yang banyak harta, ya, bukan karena kedermawanannya, ya, lighinahu, karena kekayaannya saja, ya. Kalau yang dihormati adalah sakha, kedermawanannya, ini orang dermawan nih, ya, orang baik, monggo silakan itu ta'zim kepada orang tersebut. Tapi karena kaya, ya lo deketin, kenapa lo deketin dia, ya, kenapa, ya, ta'zim sama dia, kenapa? Biar ente dikasih harta sama dia. Ente menghormati karena hartanya saja. Zahaba thulutha dinihi. Ya, 2/3 agamanya hilang. Begitu. Nantinya, orang yang seperti ini bahaya. Akan meminta fatwa.
Yang penting menguntungkan. Bahaya kan? Selusa dinihis 2/3 agama hilang gara-gara duduk sama orang kaya ini. Ya, wah ini kalau begini bagaimana nih? Proyek saya bagaimana nih? Oh ini sah, ini boleh. Ya, halal. Gara-gara duduk bersama orang yang kaya saja, bukan karena kedermawanannya atau kesalehan daripada orang tersebut. Begitu. Kemudian diriwayatkan dari Sayyidina Anas bin Malik radhiyallahu anhu, Rasulullah SAW beliau bersabda, "Ma akrama syabun syaikhan li sinnihi illa qayyadallahu lahu man yukrimuhu 'inda sinnihi." Rawahu Abu Dawud wa qala hadisun gharib. Sayyidina Anas bin Malik meriwayatkan hadis daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bahwasanya Rasulullah SAW beliau bersabda, "Ma akrama syabun syaikhan." Tidaklah seorang pemuda memuliakan seorang yang lebih tua daripadanya. Seorang pemuda ya memuliakan syaikhan, orang tua. Kenapa itu hormatin dia? Ya, kenapa engkau ta'zim kepadanya? Ya, apakah dia punya jasa kepada engkau? Apakah dia lebih banyak amalannya daripada engkau? Enggak. Kenapa? Lisinnihi, karena dia lebih tua daripada saya. Karena umurnya lebih tua daripada saya. Ya, daripada kita. Kita hormati orang tersebut. Apa yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala? Illa qayyadallahu lahu man yukrimuhu 'inda sinnihi. Maka kecuali Allah Subhanahu wa taala akan menundukkan kepadanya seseorang yang akan memuliakannya ketika dia sudah tua juga. Ya, kalau ente ingin dihormati, hormatilah orang lain. Apabila engkau ingin diperbaiki oleh orang lain, berbuat baiklah kepada orang lain. Kalau ente ingin orang lain sopan kepada engkau, sopanlah kepada orang lain. Ya, man sopana supina. Yang sopan akan disopanin. Begitu, man sopana supina. Ya. Orang sopan akan sopanin. Ya. Man azzama uzima. Barang siapa yang mengagungkan orang lain akan diagungkan orang lain. Man akrama ukrima. Siapa yang memuliakan orang lain akan dimuliakan orang lain juga. Bagaimana ente pengen dihormati orang lain sedangkan ente menghinakan orang? Ya, sesuatu yang nggak bisa menyatu. Ya, sesuatu yang tidak bisa mungkin bersatu. Kebencian dengan penghormatan nggak bisa. Begitu, negatif sama positif nggak bisa bersatu. Ya, jebol namanya. Begitu. Aura positif dengan aura positif. Kebaikan dibalas dengan kebaikan. Ente hormati orang lain akan menghormati engkau. Ya, ente nggak perlu minta dihormati orang lain. Nggak usah ngomong hormati saya, nggak usah. Ketika ente berbuat ta'zim kepada orang, dia akan ta'zim kepada engkau. Paham? Jadi ini penting. Ma'akrama syabun syaikhan li sinnihi illa qayyadallahu lahu man yukrimuhu 'inda sinnihi. Barang siapa, tidaklah seorang pemuda memuliakan orang yang lebih tua daripadanya karena umurnya, kecuali Allah Subhanahu wa ta'ala menundukkan kepada orang tersebut orang yang memuliakannya ketika dia sudah tua. Ya. Ketika dia membantu orang tua berjalan susah payah, ya kabar gembira, berarti Allah Subhanahu wa ta'ala akan menundukkan seseorang, akan membantumu. Ya, besok ketika engkau sudah tua, ente pakai tongkat, ya, ada yang nuntun. Ya. Bagaimana cara lo tuntun orang-orang yang punya tongkat sekarang? Yang punya tongkat lo tuntun. Nanti suatu saat ente akan dituntun oleh orang lain. Begitulah. Ya, paham nggak? Gitu. Orang silakan. Ya. Masya Allah. Menghormati orang lain. Islam mengajarkan ta'zim kepada orang. Islam mengajarkan ta'zim kepada orang lain. Yang lebih tua daripada kita, baik itu umurnya, ataupun keilmuannya, atau halakohnya. Begitu. Kalau santri begitu, santri. Atau lebih lama di sininya, di pondoknya. Dia lebih lama daripada... Dia masih kelas 1 baik. Lebih lama sama gitu. Begitu, hormatin dia. Ya.
Begitu. Gitu. Paham nggak? Al-aqdam fal-aqdam, dahulukan yang lebih dahulu, ya. Al-akbar fal-akbar, kabir, yang lebih tua duluan dihormati. Ya. Islam mengajarkan kita tentang ta'zim. Islam mengajarkan kepada kita tentang kasih sayang. Dengan yang kecil kita muamalah birrahmah. Dengan yang lebih tua, ya, kita bitta'zim. Kalau yang sepadan dengan kita, seumuran dengan kita, bil insaf. Bil insaf. Jangan merasa lebih hebat daripada yang lain. Jangan merasa lebih hebat daripada yang lain. Gitu. Paham ini ya? Babu ziarati halil khair. Kemudian bab selanjutnya menjelaskan tentang ziarah kepada orang baik. Kita dianjurkan untuk berziarah kepada orang baik, orang soleh. Kita dianjurkan untuk berziarah kepada orang soleh. Baik orang soleh itu masih hidup ataupun telah meninggal dunia. Ya. Begitu. Inda dzikri sholihin tanzilur rahmah. Ketika menyebutkan orang-orang soleh turun rahmat. Bagaimana kalau kita duduk bersama orang soleh tersebut? Ya, begitu. Bagaimana kalau seandainya sifat yang dimiliki ada dalam diri kita? Begitu. Duduk bersama orang soleh banyak manfaat. Ya, duduk bersama orang jahat banyak mudarat. Begitu. Orang soleh, orang yang baik. Ziarah kepada mereka yang masih hidup ataupun telah meninggal dunia. Siapa tuh yang murad ahlul khair? Yang dimaksud ahlul khair adalah hizbullahil munqati'una ilaih. Sekelompok yang bertumpu kepada Allah Subhanahu wa taala, yang memiliki kecintaan kepada Allah Subhanahu wa taala, al-munqati'una ilaih, yang segala-galanya dipasrahkan kepada Allah. Al-la'idzuna bihi, yang meminta pertolongan kepada Allah. Al-haizuna li syarafil ilm wal amal, yang mendapatkan kemuliaan, ya, dengan kemuliaan ilmu, kemuliaan amal, ikhlas. Apalagi kalau seandainya orang tersebut punya kemuliaan bersama ilmu, amal, ya, lebih daripada itu, asyaraf bin nasab, memiliki kemuliaan dengan nasab kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Man tasyabbaha biqaumin fahuwa minhum. Barang siapa menyerupai suatu kaum, dia termasuk daripada golongan orang tersebut. Wa humul qaum la yashqa bihim jalisuhum. Kata Allah Subhanahu wa taala, mereka adalah suatu kaum yang orang duduk bersama mereka tidak akan mendapatkan kesialan dari Allah Subhanahu wa taala. Ya, amatanallahu ala mahabbatihim wa hasyarana kadzalika fi zumratihim. Rabbi fanfa'na bi barakatihim wahdinal husna bi hurmatihim wa amitna fi tariqatihim wa mu'afatin minal fitani. Ya. Begitu. Humul qaumul ladzina hudu wa bi fadlillahi qad sa'idu wa li ghairillahi ma qasadu wa ma'al qur'ani fi qarani. Mereka adalah kaum yang tidak menuju kecuali hanya Allah Subhanahu wa taala. Tujuan mereka adalah Allah. Selainnya tidak ada tujuan selain Allah Subhanahu wa taala. Ya. Yang telah mendapatkan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Kita dianjurkan untuk berziarah kepada mereka, orang-orang soleh. Mujalasatuhum, duduk bersama mereka, ya, bersahabat dengan mereka, cinta kepada mereka, ya. Bahkan bukan daripada itu, kita minta kepada mereka ziarah kepada kita. Ya, ziarah kepada mereka. Maksudnya bagaimana? Ngundang Habib, ngundang kiai, ngundang ulama, ngundang ustadz untuk datang ke rumahnya, dijamu dengan sebaik-baiknya. Begitu. Dianjurkan. Ngundang Habib, fadhal silakan. Kalau ada waktu Habib, datang ke rumah Habib. Begitu, diundang. Begitu. Ada pengajian, makanya kalau pengajian mengundang Habib, mengundang ulama, mengundang para habaib, para kiai, ya, dianjurkan.
ya dianjurkan. Karena kita pengen duduk bersama mereka. Makanya tolabuz ziyaratihim wa du'aihim, minta doa kepada mereka. Ya, begitu. Dan juga bukan hanya sekedar mereka yang masih hidup, namun ziyaratil mawadhi al-fadilah, berziarah kepada tempat-tempat yang mulia. Tempat-tempat yang mulia, tempat-tempat para wali, pemakaman mereka, ya, kemudian apa namanya, cikal bakal mereka atau napak tilas mereka. Nah, itu perlu diziarahin karena tempat-tempat yang mulia. Syaraful makan bil makin. Syaraful makan bil makin. Tempat menjadi mulia dengan sebab orang yang menempatinya. Ya. Faham? Tempat menjadi mulia karena orang yang menempatinya. Dahulu Madinatul Munawwarah nggak dianggap sama orang tempat bala, tempat musibah, tempat wabah, penyakit. Namun ketika Rasulullah SAW hijrah dari kota Makkah ke kota Madinah, sekarang menjadi tempat yang paling mulia. Ya, karena ada Rasulullah. Jadi syaraful makan bil makin. Ya. Begini. Lihatin sini saudara. Lihatin sini, jangan tidur. Ini penting. Kalau engkau, tulis nih, kalau engkau belum bisa menjadikan tempat itu menjadi mulia, maka jadikan dirimu menjadi mulia dengan tempat tersebut. Kalau engkau belum bisa menjadikan tempat itu menjadi mulia dengan keberadaanmu, maka muliakan dirimu dengan tempat-tempat yang mulia. Karena ada tempat yang mulia, ya, ente perlu datang ke tempat tersebut sehingga ente menjadi mulia karena tempat itu. Karena enggak, tempat itu tempat yang penuh bala, musibah, wabah. Ya, kalau ente sudah menjadi orang yang mulia, muliakan tempat tersebut dengan keberadaanmu. Gitu. Paham? Hah? Ya. Aduh. Paham ini ya? Jadi asyam al-makan bil makin qad yakunul makin bil makan. Ya, kadang kemuliaan tempat dengan orang yang tinggal, kadang orang yang tinggal dimuliakan dengan tempat. Makkah menjadi sudah mulia. Ente ketika datang ke Mekah enggak memberikan kemuliaan ke Mekah, tapi ente mendapatkan kemuliaan daripada Mekah tersebut. Ketika ente datang ke Fakhriyah sini, bukan Fakhriyah menjadi mulia gara-gara lu, bukan. Lu menjadi mulia gara-gara tempat di Fakhriyah. Paham? Paham. Begitu. Jadi syaraful makan bil makin. Qad yakunu syaraful makin bil makan. Perhatikan itu. Ya. Jadi istimdad, mengambil madad dan mencari apa namanya? Madad. Ya. Memberi dan mengambil. Faham ini ya? Ketika berbicara tentang ziarah kepada orang baik, Allah menceritakan kepada kita bagaimana Sayyidina Musa alaihissalam diperintahkan oleh Allah untuk berziarah kepada Sayyidina Khadir alaihissalam. Sayyidina Khadir bukan nabi. Ada yang mengatakan para wali. Al-Mu'tamad, beliau wali. Ya. Beliau yang mu'tamad wali. Ada yang mengatakan beliau adalah seorang nabi. Sayyidina Khadir khilaf bainal ulama. Ada yang mengatakan itu nabi, ada yang mengatakan wali. Al-Mu'tamad pendapat Sayyidina Khadir itu bukan nabi, tapi wali. Ya. Kita ada yang mengatakan seperti itu. Ya. Nabi Musa Rasul, orang paling mulia di zamannya. Rasul itu paling mulia di zamannya. Ya. Diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk berziarah menuntut ilmu kepada Sayyidina Khadir alaihissalam. Sayyidina Khadir. Bukan Khadir ini bukan. Sayyidina Khadir alaihissalam. Sayyidina Musa. Ya. Sayyidina Musa. Mana yang lebih mulia? Nabi Musa lah lebih mulia daripada Nabi Khidir. Ya. Termasuk ulul azmi minar rusul. Wa kallama Allahu Musa taklima. Mendapat kemuliaan yang banyak dari Allah Subhanahu wa taala Nabi Musa alaihissalam.
tapi tetap diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala temui ya apa ini? Abdan min ibadina ya, wa 'alamnahu min ladunna ilma. Temui hambaku Khidir alaihi salam yang saya berikan ilmu, kata Allah Subhanahu wa taala. Sayyidina Musa pergi dari negerinya menemui daripada Sayyidina Khidir alaihi salam. Wa idh qala Musa li fatahu, ya, Sayyidina Musa bilang kepada pembantunya. Siapa itu pembantunya? Pembantunya itu adalah namanya Yusha bin Nun bin Afrathim bin Yusuf alaihi wassalatu wassalam. Ya, Yusha bin Nun bin Afrathim bin Yusuf. Nabi Yusuf. Keturunan Nabi Yusuf. Yusha bin Nun bin Afrathim bin Yusuf alaihi wassalatu wassalam. Paham? Jadi keturunan Nabi Yusuf. Yusha bin Nun itu keturunan Nabi Yusuf. Kalau Nabi Musa itu bukan keturunan dari Nabi Yusuf, bukan. Dari dari Israel yang lain. Dari keturunan Lawa bin Yakub, ya, kemudian bin Ishak bin Ibrahim, begitu. Dari Lawa kan. Kalau Yusha dari Nabi Yusuf, begitu. Banyak keturunan Nabi Yakub alaihissalam yang para nabi, ya, bukan dari Nabi Yusuf. Bani Israel tuh mereka mendapat kenabian bukan dari Nabi Yusuf, ya, begitu. Dari saudara-saudara yang lain. Jadi Sayyidina Yusha bin Nun ini beliau menjadi khadimnya Sayyidina Musa, ya, khadim Sayyidina Musa. Sehingga Allah Subhanahu wa taala mengatakan wa idz qala Musa li fatahu. Li fatahu maksudnya di situ adalah pembantunya, yaitu Sayyidina Yusha bin Nun bin Afrathim bin Yusuf alaihi wassalatu wassalam. La abrahu hatta balagha majma'al bahraini aw amdiya hukuba. Jadi Sayyidina Musa alaihissalam rela menempuh perjalanan yang jauh. Perjalanan yang jauh pada waktu itu. Ya, menemui pertemuan dua laut. Ya, pertemuan Bahrain. Pertemuan dua laut. Ya, pertemuan dua laut. Disitulah keberadaan Sayyidina Khidir alaihissalam. Nah. Yang dimaksud Bahrain itu mana? Ay multaqa bahri Faris war Rum. Ya. Pertemuan laut Persia dan Romawi. Persia dan Eropa. Nah, di situ ada pertemuan dua laut, ya. Ya, disitulah tempatnya Sayyidina Khidir alaihissalam. Kenapa di situ? Nah, lihatin sini. Allah mengisyaratkan kepada keduanya. Ente akan bertemu di pertemuan dua laut. Karena memang kedua-duanya ini adalah Bahrul Ilm. Lautan ilmu. Sayyidina Musa alaihissalam Bahrul Ilmi al-Zahir. Wa Sayyidina Khidir alaihissalam Bahrul Ilmi al-Batin. Lautan ilmu kebatinan Nabi Khidir alaihissalam. Sehingga dalam riwayat tidaklah seorang menjadi wali kecuali dilantik sama Nabi Khidir alaihissalam. Kalau yang tidak ketemu Nabi Khidir dia wali berarti. Kalau yang belum ketemu Nabi Khidir belum wali. Jangan ngaku-ngaku loh. Biasanya orang yang bertemu dengan Nabi Khidir baik itu dalam mimpi atau dalam keadaan nyata sudah memiliki ilmu laduni. Jadi wali memang benar-benar jadi wali. Jadi wali. Begitu. Nabi Khidir. Ya. Dan tidaklah orang bertemu dengan Nabi Khidir kecuali dia sudah
mempunyai persyaratannya. Ya. Apa itu persyaratannya? Ya benar-benar orang yang mendahulukan Allah Subhanahu wa taala daripada dunia. Ya. Kemudian juga tidak ada sedikit pun kecintaan dunia di dalam hatinya. Bagaimana dia akan dilantik menjadi seorang wali kalau dia masih cinta dunia? Ya, gitu. Falamma balagha majma'a bainihima nasiya hutahuma. Ketika sudah sampai tempat tersebut, ternyata lupa ikannya. Jadi kan dia dikasih ikan, membawa ikan. Kalau ikan ini hidup, disitulah tempat pertemuan daripada Nabi Khidir dan Sayyidina Musa. Ternyata lupa. Sayyidina Yusha bin Nun lupa kalau ikannya sudah hidup. Ya, jatuh ke kali, ke sungai, ke laut. Ya. Sayyidina Yusha bin Nun lupa memberitahu kepada Nabi Musa. Ya, fattakhadha sabilahu fil bahri saraba falamma jawaza qala li fatahu atina ghada'ana laqad lakina min safarina hadza nasaba. Lihat di sini. Ini sesuatu yang isyarat yang sangat-sangat degi. Ketika seseorang benar di dalam jalannya, maka dia tidak akan merasa capek. Faham? Kalau jalan ente benar, ente nggak akan capek. Ya. Tapi kalau jalan ente itu salah, ente akan merasa capek. Makanya kalau ente merasa capek dalam kehidupan, berarti kehidupan ente salah. Paham? Capek. Ada apa ini? Jadi kalau ente merasa capek di dalam kehidupan, berarti kehidupan ente salah. Lihatin sini. Falamma jawaza qala li fatahu atina ghada'ana. Setelah melewati baru mengatakan Sayyidina Musa, laqad lakina min safarina hadza nasaba. Perjalanan kita ini capek banget. Sebelum melewati batas tersebut, Sayyidina Musa semangat jalan yang benar. Ya, ketika engkau merasakan letih di dalam perjalanan, jalan ente salah. Lu harus balik. Kalau lanjutin, tambah salah, tambah capek, tambah penat, bisa bunuh diri loh. Begitu. Paham? Jadi yang salah jalannya, ente ngambil jalan yang salah. Ente ngambil jalan yang salah. Begitu. Pikiran ente yang salah. Oh dia tahu salah, lu lanjutin. Jangan. Lu deh sampai sini nih, harusnya belok nyari Fakhriyah dari Caplin belok ke sini kan? Lurus. Enggak, lu lurus ke sana ke Tangerang, ke Banten sana. Lu salah, lu harus balik. Kalau lu lanjutin, ya, lu telah tersesat. Harusnya bagaimana? Lo insaf, gue ini salah, balik. Ya, kadang orang nggak tahu kalau dia salah, lanjutin aja, gue bener kok. Ya, sehingga tambah sesat dan menyesatkan orang lain. Begitu. Paham? Paham ini kan? Jadi isyarat dalam Al-Quran bahwasanya kalau ente di jalan-jalan yang benar, ente tidak akan mendapatkan kesusahan dan kesulitan. Enjoy ke dalam menghadapi kehidupan. Tapi kalau ente sudah di jalan yang salah, ya, ente akan merasakan capek dalam kehidupan. Berarti ente salah dalam mengambil langkah yang salah. Ente harus kembali menata kehidupan yang baru. Langkah yang baru lagi. Paham? Ini isyarat dalam Al-Quran seperti itu. Makanya Sayyidina Musa alaihissalam bilang kepada Yusha bin Nun, kok capek banget? Dia capek nih. Ya. Setelah begitu baru sadar, oh iya, tadi ketika dalam perjalanan, ya ternyata ikannya hidup, loncat kemana? Ke laut, ya begitu. Maka kembali lagi Sayyidina Musa nggak melanjutkan, kembali ke tempat yang tadi. Barulah ada pertemuan Nabi Khidir alaihissalam dan Sayyidina Musa. Faham? Fawajada 'abdan min 'ibadina atainahu rahmatan min 'indina wa 'alamnahu min ladunna ilma.
Barang siapa yang hafal nama Sayyidina Khadir alaihissalam dan kunyahnya masuk surga. Ya, barang siapa yang hafal nama dan kunyah laqab Nabi Khadir alaihissalam akan masuk surga. Sayyidina Khadir namanya Balya bin Malkan. Balya bin Malkan. Ya, Balya bin Malkan. Lakabnya siapa? Yaitu lakabnya, lakab itu Balya Al-Khadir. Namanya Balya bin Malkan. Ya, kunyahnya siapa? Abul Abbas. Abul Abbas Balya bin Malkan Sayyidina Khadir alaihissalam. Apalin? Ya. Di Abul Abbas Balya bin Malkan Sayyidina Khadir alaihissalam. Barang siapa yang hafal, insyaallah masuk surga. Ya, insyaallah masuk surganya Allah Subhanahu wa taala. Gampang kan? Ya. Abul Abbas Balya bin Malkan. Palin. Ya. Abul Abbas Balya bin Malkan. Abul Abbas. Makanya kan kalau ente manggilannya Abul Abbas. Khadir. Abbas. La Khadir. Aina Khadir? Abul Abbas Balya bin Malkan. Balya bin Malkan sih di Abbas. Faham ini ya? Atainahu rahmatan min indina wa 'allamnahu min ladunna ilma. Sayyidina Khadir alaihissalam. Sayyidina Musa qala lahu Musa hal attabi'uka bolehkah saya mengikutimu? Ala an tu'allimani mimma 'alimta rusyida. Nah, dalam ayat ini ziarah kepada orang baik, ziarah ke tempat orang baik, musahabah dengan orang baik, duduk bersama orang baik. Yang terlebih adalah tawadhu' ma'hum. Tawadhu' bersama mereka, jangan menyombongkan diri di hadapan orang lain. Jangan menyombongkan diri di hadapan orang soleh. Ya. Kalau seandainya ada sesuatu yang nggak sesuai dengan apa yang ada dalam pikiranmu, ya, fasallim li ahlillahi fi kulli mushkilin ladaihim wadihun bil adillati. Serahkan dengan orang yang soleh, kepada orang soleh, dengan apa yang membuat engkau rumit. Menurutmu rumit. Ladaihim, menurut mereka, wadihun bil adillati, jelas dengan dalil-dalilnya. Paham? Yang kedua, Allah Subhanahu wa taala mengatakan kepada Rasulullah, wasbir nafsaka ma'al ladzina yad'una rabbahum bil ghadati wal 'ashyi yuriduna wajhah. Rasulullah diperintahkan. Kalau tadi Allah memerintahkan kepada Nabi Musa untuk belajar dengan Sayyidina Khadir, ziarah kepada tempatnya, tempat-tempat yang mulia, musahabah, mujalasah sama Sayyidina Khadir alaihissalam. Kalau ini manusia yang paling mulia di alam semesta, itu Rasulullah SAW, diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk duduk, ngikut duduknya orang-orang yang doa kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau manusia diperintahkan untuk duduk bersama Rasulullah, wajar karena mengambil kemuliaan daripada Rasulullah. Kalau ini Rasulullah yang diperintahkan oleh Allah, wasbir nafsaka ma'al ladzina yad'una rabbahum bil ghadati wal 'ashyi yuriduna wajhah. Rasulullah yang diperintahkan untuk menyabarkan dirinya. Ngapain Rasulullah SAW diperintahkan untuk sabar, menyabarkan dirinya untuk duduk bersama orang-orang yang doa kepada Allah, bermunajat kepada Allah, zikir kepada Allah Subhanahu wa taala.
baik bil ghadati di pagi hari atau di sore hari, yang mereka tujuannya yuriduna wajhah, untuk mencari keridhaan dari Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, kalau ada majelis ilmu, majelis zikir, majelis sholawat, majelis-majelis kebaikan, ya, maka tidak ada jalan lain kecuali ikut di dalam majelis tersebut. Kalau tanpa ada uzur, ya, karena Rasulullah SAW diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk duduk bersama orang-orang yang soleh tersebut, orang-orang doa kepada Allah Subhanahu wa taala. Faham? Jam berapa? Wallahu a'lamu bishawab. Habis ini apa?